eh aku nanya dulu deh nih kabarnya teman-teman. Gimana first day Ramadannya? Coba sharing. Kalau di Indo hari ini libur bukan sih? Ambiar. Ini es buah seger emang boleh nih namanya es buah seger di Indo. Libur ya kan? Nyepi. Oh, nyepi. Barengan ya? Tapi mungkin ada yang ini ya, di beberapa ada yang masuk kerja atau jadi gimana hari ini teman-teman kegiatannya selain oh, Kamal udah buka puasa, aku juga udah. Ups, ini rahasia kita. Alhamdulillah karena udah niatkan jadi istimewa. Masya Allah banget deh, Masya Allah. Iya ya, Insya Allah kita niatkan. Biasanya kalau dulu tuh pas kecil pasti diingetinnya sama orang tua, ayo ayo baca niat puasa selama sebulan, biar gak kelupaan, tinggalan. Ini lagi National Circle diganti jadi mie glosor. Ya udah, kita sharing dulu. Kak, coba drop menu buka puasa kalian takjil satu aja satu, jangan semuanya disebutin. Nih kan, minta menu makanan kan nih aku kasih bantuan. Gorengan, mie glosor. Ih, kangen mie glosor, ya Allah. Kangen banget. Pempek. Coba drop satu menu takjil. Satu aja, jangan banyak-banyak. Ya kan, pulang kan. Hmm. Apaan sih nih glosornya? Ih, Kak kan nggak tahu mie glosor. Enggak. Ya ampun, Kak harus nyoba, Kak. Asli, mie glosor tuh enak banget. Apa isinya apa? Dia mie-nya, gimana ya ngejelasinnya ya? Mie-nya warna hijau, agak hijau, terus kayak agak bening dikit, pakai kuah kacang. Aduh, maaf ya teman-teman yang punya. Jangan dulu lapar. Nanti coba ya Kak, cobain ya. Kalau misalkan ketemu di warung, atau mungkin teman-teman ada yang mau bawa ini, kan mie glosor. Kayaknya ini tim gorengan semua deh. Emang orang Indo tuh luar biasa. Gak ada buka tanpa gorengan ya kan? Kayak gorengan tuh wajib gitu. Kalau dulu Nabi kenal gorengan mungkin jadi sunnah. Sumpah sebuah seger siapa sih? Tolong sebuah seger siapa? Tolong pasangannya gorengan sama sambal kacang. Iya Haidar betul. nggak sih Haidar? Tadi udah ada Haidar soalnya. Masa? Mm-mm. Apa itu Sekarang kok namanya nggak ada. Haidar berarti. ini aja ya kan ikan nunggu aja ya? Oh iya lagi Haidar kata Fatia. Apa itu kurma air? Apa itu kurma air? Kue bikang, aku nggak tahu kue bikang. Ada yang tahu kue bikang? Berbekal dengan yang setia. Ya ampun, karena yang manis belum tentu setia. Emang boleh kayak gini? Aku SS. Aku SS. Lihat ya, ini Hilal Firge. Aku baca gimana nih Hilal Firge? Firge? Bihun goreng, oke. Temennya Pukis, aku tahu kok Pukis. Oke, mungkin sambil boleh sih ngedrop menu bukan puasa lagi, mungkin bisa rekomendasi buat semua yang lain. Aku izin sambil dibuka ya teman-teman, yang bisa on cam, mungkin yang kondusif, yang lagi di jalan juga boleh kok. Mungkin sambil tour lagi kan. Oh, udah ada ternyata speaker kita sore ini. Oke, aku izin buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Eh, Alhamdulillah teman-teman, kita diberikan banyak sekali nikmat pada sore hari ini ya, terutama nikmat sehat, nikmat Islam serta nikmat iman, di mana nikmat tersebut adalah sangat berharga. Ketika kita masih merasakan nikmat tersebut, maka yuk perbanyak bersyukur. Termasuk ketika teman-teman digerakkan
langkah kakinya, digerakkan tangannya untuk mengikuti Tuesday Talk pada sore hari ini. Ini adalah kalau bukan karena atas kuasa Allah, teman-teman mungkin tidak akan ikut bergabung pada Tuesday Talk sore ini. Dan kami ucapkan terima kasih baik juga bagi teman-teman yang masih istiqomah dan konsisten untuk ikut agenda-agenda kita. Alhamdulillah, qadarullah pada bulan Ramadan ini kita sedikit berubah jadwalnya jadi sebelum buka puasa ya. Jadi mungkin ini udah vibes-vibes mau buka puasa nih, yang sambil hunter buka puasa juga boleh. Jadi sambil hunting nih mau buka puasa apa ya, cari-cari takjil boleh sambil dengerin para speaker Tuesday Talk gitu kan. eh Tidak lupa kita ucapkan salawat serta salam senantiasa kepada uswatun hasanah kita, kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat dan melangkah Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung aja ya. Untuk mempersingkat waktu, kita awali dengan tilawah. Terlebih dahulu, seperti biasa kita akan membaca tilawah Al-Mulk. Semoga teman-teman yang kondusif bisa mengikuti. Silakan. Dan juga dibuka surat Al-Mulknya. Boleh dong Aska open mic. Ya. Oke. Silakan ya teman-teman, aku izin off mic. Wahid, Isnain, Ta'awud. A'udzu billahi Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير قد زينا السماء الدنيا المصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير الذين كفروا عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم لا ألقوا غير فيها إذا ألقوا فيها سمعوا لها وهي شهيقا تفور وهي تفور تكاد تميز تميز من من الغيظ الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم سألهم قالوا بلى خزنتها قد جاءنا قالوا بلى قد ولقد كذب الذين من نزل قبلهم الله فكيف وقلنا كان ما إن نكير أنتم أولم إلا في يروا إلى ضلال الطير فوقهم إلا في قالوا لو صافات كنا نسمع ويقبضن قالوا أو لو ما نعقل كنا ما كنا يمسكهن في إلا أصحاب الرحمن السعير فاعترفوا إنه بكل بذنبهم اعترفوا فسحقا بذنبهم لأصحاب السعير لأصحاب إن السعير الذين إن يخشون الذين ربهم يخشون بالغيب ربهم لهم مغفرة لهم وأجر مغفرة وأجر كبير كبير وأسروا سروا قولكم قولكم أو أو اجهروا به اجهروا به إنه إنه عليم عليم بذات بذات الصدور الصدور ألا ألا يعلم من يعلم من خلق خلق وهو وهو اللطيف اللطيف الخبير الخبير هو هو الذي الذي جعل جعل لكم لكم الأرض الأرض ذلولا ذلولا فامشوا في فامشوا في مناكبها مناكبها وكلوا من وكلوا من رزقه رزقه وإليه وإليه النشور النشور أأمنتم من في السماء السماء أن أن يخسف يخسف بكم بكم الأرض الأرض فإذا فإذا هي هي تمور تمور أم أم أمنتم أمنتم من من في في السماء السماء أن أن يرسل يرسل عليكم عليكم حاصبا حاصبا فستعلمون فستعلمون كيف كيف نذير نذير ولقد ولقد كذب كذب الذين الذين من من قبلهم قبلهم فكيف فكيف كان كان نكير نكير أولم يروا إلى أولم يروا إلى الطير فوقهم الصافات صافات ويقبضن ويقبضن ما ما يمسكون يمسكهن إلا الرحمن إنه إنه بكل بكل شيء شيء بصير بصير أمن هذا هذا الذي الذي هو هو جند جواد لكم لكم ينصركم ينصركم من دون من دون الرحمن إن الكافرون الكافرون إلا إلا في في غرور غرور أمن هذا الذي الذي يرزقكم إن يرزقكم أمسك رزقه رزقه بل بل لجوا لجوا في عتو ونفور فمن أفمن يمشي يمشي مكبا مكبا على وجهه أهدى
أمن يمشي سويا على صراط مستقيم هو قل الذي هو ذرأكم الذي في الأرض أنشأكم وإليه ويعلم تحشرون السمع ويقولون والأبصار متى هذا والأفئدة الوعد قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في قل الأرض إنما وإليه العلم تحشرون عند الله ويقولون متى وإنما هذا أنا الوعد إن نذير كنتم مبين صادقين قل فلما إنما رأوا من زلفة الله وإنما أنا نذير هذا الذي كنتم فلما به رأوه زلفة قل سيئت أرأيتم إن وجوه أهلكني الذين الله كفروا ومن إن معي أو هذا الذي من كنتم من به يجير تدعون قل أرأيتم إن أهلكني هو الله الرحمن ومن آمنا معه به رحمنا وعليه فمن توكلنا يجير الكافرين من فستعلمون من عذاب هو أشد أليم كفار قل منه هو الرحمن رأيتم من آمنا أهل به وعليه توكلنا وما فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن ورأيتم إن أصبح أصبح ماؤكم غورا غورا فمن فمن يأتيكم يأتيكم بماء بماء معين معين Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Semoga yang membaca maupun yang mendengar bisa mendapatkan kebaikan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Sebelum memulai, aku ada satu pertanyaan. Siapa di sini yang sejak SD, SMP, dan SMA sekolahnya di sekolah yang sama? Ada nggak? Atau eh Lu itu mah lu dari TK. bentar-bentar, jangan gitu dong. Ada nggak? Atau mungkin berarti beda-beda ya, kayak SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, pasti beda-beda ya. Oh, berarti nggak ada yang kayak aku ya. Udah dikasih tahu duluan. Oke, fun fact, aku dari SD, SMP, SMA, itu sekolahnya sama. Nah, selama sekolah nih teman-teman, sejak SD, kayak kita 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, average gitu ya, rata-rata 12 tahun nih, kita sekolah. Dari kecil kita udah berada di sebuah sistem di mana kayak kita tuh udah diatur mau misalkan Senin itu teman-teman upacara, habis upacara masuk kelas belajar terus istirahat terus pulang sekolah dan akan mengikuti itu terus kan akan mengulang hari Selasa, Rabu sampai Jumat kayak selama selama let's say 12 tahun kita ada berada di sistem yang apa ya siklusnya tuh hal yang sama gitu dan ketika teman-teman selesai sekolah gitu kan lulus SMA let's say teman-teman masuk kuliah itu ada perbedaan tuh pasti. Karena ketika teman-teman masuk kuliah itu pasti teman-teman udah dipastikan menjadi seorang yang udah dewasa di mana kalian harus memanage waktu sendiri dengan baik. Terus kalian mungkin kalau selama sekolah temennya udah klik gitu ya, udah yang sama frekuensi lah. Tapi pas kuliah mungkin teman-teman menemukan eh, sesuatu yang baru di mana kita bebas melakukan apa aja. Let's say yang mau ngerokok is okay, boleh. Yang mau nongkrong dari pagi sampai pagi lagi juga boleh. Atau mau bolos kuliah pun boleh gitu kan. Jadi kayak setelah fase lulus sekolah tuh kayak teman-teman bisa bebas ngelakuin apa aja. Nah, eh mungkin aku dan beberapa teman-teman di sini yang pernah merasakan kayak di fase itu kayak kenapa ya tiba-tiba kok gue kayak gini gitu kayak ada suatu hal yang berubah ketika dari sekolah dan lulus sekolah. Nah, di saat kondisi seperti itu mungkin kita akhirnya nyadar tuh kok jadi kayak susah ya mengatur waktu, kok jadi susah ya kayak mendekatkan diri pada kebaikan, kok tiba-tiba kayak jadi kayak gini ya gue, kok berubah ya. Nah, mungkin ini di fase yang akan terus kita temukan setelah kita after sekolah gitu ya. Dan fase itu akan selalu mengulang karena kita akan menemukan banyak sekali apa ya ujian yang berbeda-beda dan ujian itu variatif. Dan ketika kita menemukan ujian yang baru, pasti kita akan apa ya? Mungkin kita akan adaptasi pada ujian itu membutuhkan waktu gitu. Nah, ketika kita merasa kok kayaknya hidup kita jadi berantakan, nah gimana sih caranya kita dalam tanda kutip menata kembali? Nah, itu dia yang akan kita bahas pada Tuesday Talk sore hari ini. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik
apa yang akan disampaikan pada speaker kita. Kepada Kak Iqbal, aku persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur banget teman-teman. Di Ramadan Day One ini kita bisa menyambutnya dengan penuh kemeriahan dan penuh semangat. Apalagi teman-teman yang ikut Ramadan Booster Club. Ya, yang nggak ikut, ya kasihan. Oke, Meriah banget. sebelum sebelum aku mulai, aku mau ini dulu guys. Aku mau ngasih teman-teman kejutan, yaitu aku mau minta teman-teman untuk ngerjain ujian. Aku udah bikin soal-soal. Aku udah bikin beberapa soal guys. Nih, aku share ya di grup To The Next Level. Aku masukin. Silahkan kerja. Astagfirullah salah. Bentar. Ya Allah, semoga lauknya enak ya Allah. Nih, aku copy link soalnya, link ujiannya buat teman-teman di grup To The Next Level. Mereka bawa kurma, tapi ini nggak dibawa. Di grup To The Next Level aku paste, terus di Ramadan Booster Club juga aku paste, terus di Tuesday Talk Maret juga aku paste, juga di room chat. Oke, buat teman-teman yang udah dapat linknya dan yang udah siap untuk mengerjakan, boleh dikerjakan teman-teman. Boleh dikerjakan, kita kasih waktu 5 menit ya guys. Oke. Kita kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal ini. Susah Bang, susah. Nggak boleh googling, nggak Boleh boleh googling nggak? nyontek. Nggak boleh Udah googling, nggak lupa boleh loh. nyontek. Astagfirullah. Ada apa? Ini lapisan ketiga. Oke, Gampang Oke ini, gampang teman-teman, ini. silakan Termosfer. kerjakan ujian dadakan ini dengan penuh kehati-hatian. Pokoknya harus teliti ya guys, jangan sampai kelewat satu huruf pun yang salah. Mulai dengan bismillah. Jangan lupa mulai dengan bismillah. Ya, udah selesai gua. Libatkan Allah dalam setiap langkah kita, oke? Ketik dengan Udah 5 menit kok udah. Mbak. Iya nggak tahu, kenapa susah. Kalian pinter-pinter ya. Apaan woi, cupat kai. Mana ada nama lapisan kedua atmosfer di langit? Jawabnya cupat kai coba. Oh lucu sih, baiklah. Ternyata begini tuh. Baiklah. Dari semalam malahan. Guys, tenang. Belum di ini lagi. Kerjanya yang serius. Ngerjainnya harus serius guys. Serius. Ini serius banget. Pokoknya Serius. teman-teman silahkan kerjakan dengan serius. Dan ini ujian loh ya. Iya, hujan. Kamu boleh kayak gini. Ada yang trisosfer lagi. Petester. Ini dari mana coba Aku petester? betul semua, Lucifer. Aku betul semua. Lucifer. Lucifer apa? Aku betul Ada semua. Lucifer juga. Ya, oke. Susah nggak sih? Ayo, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Ujian dadakan. Ini siapin ujiannya berapa jam, Bal? Lemah, Pak Rukma lemah. Belum apa udah bilang susah. Makanya,
Kok bisa putus asa di awal itu? Waduh. Padahal udah puasa dari kemarin. Iya, padahal udah puasa dari kemarin. Puasa dari Kok bisa kemarin. Masih putus dia mau asa. menyerah? Buka soal aja belum. Oke, 2 menit lagi teman-teman yang belum ngerjakan silakan kerjakan dengan sepenuh hati. Enggak, ini siapa yang suruh mikir Mikir keras? keras. Enggak usah mikir keras, enggak usah. Jangan dipikir, Ada. Kak. Kerjain Kata aja siapa nggak tahu. perlu mikir keras? Enggak ada. Itu harus Enggak mikir ada yang keras, nyuruh guys. mikir keras, enggak ada. Enggak bakal dihisap sama Allah. Ini Ini udah mau buka loh. Enggak Suruh ada, enggak ada mikir. enggak ada Mau yang bisa. nyuruh mikir keras. Bal ini bikin soal ujiannya dari hari apa, Bal? apa? Bikin soal ujiannya dari jauh-jauh hari ya? Baru tadi pagi. Ini kalau ketahuan Faruk dimarahin nih. Bikin soalnya baru pagi. Lagi Oke, mikir. 2 menit lagi. Dua menit lagi, teman-teman. Silakan kerjakan dengan penuh teliti ya, guys. Kalau udah sampai ke halaman terakhir itu silakan kalian cek lagi dari awal. Siapa tahu mau ganti, bisa jadi ganti jawaban atau pokoknya teliti deh. 2-3 kali kalau perlu. Oke. Baik, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Waktu tersisa 1 menit lagi. Oke, 10 mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah selesai sudah ujian kita pada sore hari ini. Ada 27 orang yang sudah mengerjakan dengan serius. Apaan serius? Apa nama lapisan ketiga atmosfer? Jawabannya apa coba ini? Transfer. Dari mana coba? Dari mana coba ada pikiran transfer itu loh? Tolong kerjasamanya guys. Transfer dari atmosfer 1 dan atmosfer 2 maksudnya, Bal. Boleh. Masuk, Mama. Boleh. Ada lagi nih. Apa nama lapisan kedua atmosfer di langit? Baper. Dari mana coba kata-kata baper itu muncul? Kok bisa kepikiran? Kok bisa kepikiran buat ngetik baper? Oke, teman-teman. Bentar. Silakan kalian cek lagi jawabannya. Nah, habis itu sip. Nah, habis itu aku mau izin share screen, guys. Aku izin share screen dulu. Tenang aja. Kita akan bedah satu-satu. Kita lihat siapa yang benar-benar mengerjakan dengan serius. Nah, ini ujian kita udah selesai, alhamdulillah. Nah, aku mau tanya teman-teman, pertanyaan apa sih yang kalian rasain waktu tiba-tiba dapat ujian yang nggak kalian duga sama sekali? Boleh ramaikan di kolom komentar, apa sih yang kalian rasain dapat ujian yang nggak diduga-duga sama sekali? Boleh ramaikan di kolom komentar. Itu part seru sih. Oh jadi seru ya kalau ada ujian ya? Kaget. Oke. Kaget kenapa soalnya begini?
Ya, ini emang kejutan buat teman-teman. Ada lagi. Kaget tapi harus dilalui. Wah, emang Mbak Amal ini penuh dengan filosofi. Filosofis banget jawabannya. Di luar Naila. Ini apa? Dari dulu ujian selalu tegang, baru ini ujian malah ngakak. Emang nggak kerasa apa seriusnya? Ini udah serius banget loh kita ngadain ujian. Bentar. Layarku ada nggak? Hilang bang. Oh, hilang ya? Oh, salah berarti. Sekarang jadi 2. Sekarang masih belum ada. Nah, sekarang udah kelihatan. Maaf guys, ini teknisnya agak ribet. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, jadi di soal pertama itu ada jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Di soal yang kedua ada jawaban untuk soal yang pertama. Kalau teman-teman perhatikan, nih di soal kedua, mana sih soal pertama? Nih, di soal pertama itu ada jawaban untuk soal yang kedua. Di soal yang kedua itu juga ada jawaban untuk soal yang pertama. Juga ada jawaban untuk soal yang ketiga. Lalu di soal yang ketiga ini ada jawaban di soal yang pertama dan kedua. Jadi kalau teman-teman perhatikan setiap soal itu ada kunci jawabannya masing-masing. Nah, dengan pengetahuan tentang atmosfer ini yang mungkin udah tertimbun di dalam kardus-kardus buku kita waktu SD, mungkin kita pasti lupa dan pasti pokoknya udah lupa lah, nggak kepikiran banget bakal ada pertanyaan tentang atmosfer ini. Aku mau tanya deh ke teman-teman, apa sih yang teman-teman rasain waktu tahu ternyata di dalam soal itu ada kunci jawabannya? Ternyata di dalam soal itu ada kunci jawabannya. Apa yang teman-teman rasain? Boleh drop di kolom komentar, ramaikan kolom chat. Seneng, wah, alhamdulillah seneng. WK. Seneng WK. Nggak pakai WK juga, Salwa. Aku sebenarnya yang soal itu, tapi keburu waktunya habis. Oke. Makanya tadi bolak-balik soalnya dilarang nyontek. Ketawa, seneng, teka-teki tapi suka. Sudah menduga. Ini kolak pisang manis siapa sih? Lucu. Oke teman-teman. Jadi dengan pertanyaan dengan pertanyaan di ujian itu yang nggak kita duga-duga, ternyata kita kaget. Ternyata kita, wah, kok bisa sih? Ini apaan ya? Kayak bertanya-tanya gitu. Ini apa sih sebenarnya? Tapi ketika tahu ada kunci jawabannya, yang kita rasain adalah senang, lucu, sudah menduga. Awalnya nggak percaya, setelah memastikan baru paham. Oh, jadi ini sebenarnya adalah jawaban dari pertanyaan itu sendiri. Lebih tenang sih pasti, ngerasa senang, ngerasa WK juga. Nah, lalu teman-teman, kurang lebih begitulah bentuk ujian yang kita hadapi di setiap proses yang kita lalui. Kurang lebih seperti itulah bentuk ujian yang kita hadapi di setiap jenjang-jenjang kehidupan, di setiap fase-fase kehidupan. Di mana bisa jadi
kita ngerasa ujian yang kita lalui itu berat karena kita nggak tahu jawabannya. Bayangin kalau teman-teman dapat ujian dari pelajaran yang paling susah. Bayangin teman-teman dapat ujian nih di kelas atau di kerjaan atau di mana deh. Atau tes CPNS, tapi ujiannya itu soalnya yang paling susah. Kalau di pelajaran contohnya apa ya? Fisika kali ya. Contohnya fisika deh. Teman-teman tiba-tiba di kelas dapat dikabarkan kalau besok ujian fisika. Sedangkan materi fisika ini tebelnya, Masya Allah. Ada 3 jilid buku yang harus dipelajari buat menghadapi ujian fisika tersebut. Nah, dengan keadaan yang sedemikian rupa, kalian akan dihadapkan dengan ujian fisika, dengan kurikulum dan pelajaran yang harus diselesaikan itu ada banyak banget. Nah, habis itu, di malam sebelum ujian itu, akhirnya teman-teman coba mengerahkan seluruh tenaga untuk mempelajari setiap bab di buku fisika tersebut. Tapi yang namanya juga manusia, 3 jilid buku itu nggak bisa kita selesaikan. 3 jilid buku itu nggak bisa kita selesaikan. Akhirnya kita cuma bisa nyelesain di buku yang jilid kedua, bab keempat. Jadi kita malam itu cuma bisa mahamin dan nyelesain buku jilid kedua di bab yang keempat. Kita udah belajar nih sampai jam 3 pagi. Kita udah belajar semaksimal mungkin sampai jam 3 pagi, pokoknya begadang. Meskipun mulainya jam 1 ya. Jadi tidur dulu gitu, habis maghrib tidur, jam 1 bangun, sholat isya, baru mulai belajar. Nah, pokoknya kita maksimal deh. Kita udah ikhtiar maksimal itu. 2 jam kita belajar dan kita ngulik-ngulik buku fisika. Tapi nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk. Cuma ada 1 bab yang kita pelajari dan itu langsung nyantol, langsung masuk untuk kita pelajari, yaitu di jilid yang kedua, bab keempat. Lalu keesokan harinya dengan mengucap bismillah masuk ke ruang ujian dan guru itu udah mulai membagikan kertas soal. Kertas soal itu udah dibagiin tuh satu-satu. Nah, udah dibagiin satu-satu tapi masih keadaannya masih kebalik. Soalnya masih belum siap buat ngelihat soal tersebut, belum siap buat ngelihat ujian tersebut. Soalnya masih keadaannya kebalik, di atas meja masih rapi. Kita masih zikir, kita masih benar-benar berdoa lah, kita berdoa maksimal gitu di situ. Dari Al-Fatihah, dari zikir, minta ditambah ilmu yang berkah. Kita pokoknya jadi manusia yang paling religius di waktu itu. Doanya khusyuk banget, bener. Di waktu-waktu sebelum ujian ini doanya khusyuk banget. Karena ingat usaha kita yang kita maksimalkan cuma bisa nangkep di pelajaran fisika jilid kedua bab yang keempat. Nah, itu suasana kelas udah mulai tegang, keringat dingin udah mulai bercucuran, kanan kiri udah mukanya tegang semua, melotot, sama-sama doa khusyuk menurut kepercayaan masing-masing. Ya Allah, soalnya yang keluar yang aku hafal, ya Allah, itu kan doa yang selalu kita ulang-ulang di waktu itu. Dan ternyata setelah kita balik kertas ujian tersebut, kertas ujian fisika yang notabene itu pelajaran paling susah. Yang notabene pokoknya pelajaran yang paling horor di fisika itu. Setelah kita balik kertas ujian tersebut, ternyata soal yang keluar itu diambil dari buku jilid kedua bab yang keempat. Kira-kira yang temen rasain itu senyum-senyum sendiri, cengir-cengir sendiri, apalagi kalau ngelihat teman samping itu tetap teman di samping kanan kiri dia tetap tegang gitu. Rasanya kayak plong. Terus kayak
senyum-senyum sendiri kayak seneng gitu, padahal ujiannya belum selesai. Oh, kayang Min. Kalau bisa kayang waktu itu juga, kayang kita. Padahal ujiannya itu belum selesai. Bahkan belum mulai kita kerjakan. Tapi karena pas banget ujiannya keluar sebagaimana yang kita pelajari. Rasa seneng dan rasa bahagianya itu udah bisa kita rasain. Bahkan kalau guru ngeliat kita senyum-senyum sendiri, bisa dikira miring kali, bisa dikira setengah gila. Karena saking senengnya, soal yang keluar itu adalah soal dari pelajaran yang kita pelajari semalam. Dari sini teman-teman, kita belajar bahwa ternyata sebenarnya yang membuat kita ngerasa berat, yang membuat kita ngerasa susah, yang membuat kita ngerasa tegang dan ngerasa sesek di dada itu bukan beratnya ujian, tapi tahu nggak sih kita cara menjawab ujian tersebut? Ternyata yang membuat hidup kita susah dan sengsara menghadapi ujian itu bukan beratnya ujian, tapi tahu nggak sih kita cara menjawab ujian tersebut? Bayangin kalau teman-teman tiba-tiba ditanya atmosfer, troposfer gitu tadi. Itu kan udah kita pelajari dulu zaman SD. Kalau teman-teman baru belajar waktu SD terus ditanyain dan teman-teman bisa, mungkin bisa ngerjain juga tanpa harus ngelihat kunci jawaban. Itu kan berarti notabene adalah pertanyaan yang mudah. Tapi ketika kita nggak tahu cara mengerjakannya, kita akan dengan otomatis ngerasa kalau ujian itu susah. Dengan otomatis kita akan ngerasa kalau ujian ini di luar kapasitas kita. Karena kita nggak tahu cara menyelesaikannya. Itu poin pertama. Jadi di sesi kali ini, insya Allah kita akan membahas gimana sih cara ulama-ulama dulu menghadapi ujian yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Oke. Baik teman-teman, aku akan mulai dengan satu hal, yaitu ujian. Ujian itu bentuknya ada dua. Ada yang bentuknya kenikmatan, dan yang kedua, ujian itu berbentuk musibah. Kata Rasul, ini nanti teman-teman cross-check deh di ayat atau hadis yang berbunyi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ini ayat atau hadis, Mas Ridho? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Hadis. Ya, dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Wa nabluukum bisyarri" kayaknya ayat deh. Ya pokoknya itu nanti kita cross check lagi dan aku share footnote-nya. Ayat Min. Wah, makasih Mas Hilal. Thank you. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an berarti gitu ya. Juz tengah-tengah, Masya Allah. Yang berbunyi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, aku akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, dengan musibah dan dengan kenikmatan. Jadi, di dua hal tersebut ada ujiannya, kata Allah. Ada ujiannya. Nah, teman-teman tahu dalam menghadapi ujian yang Allah hadirkan ini, mayoritas manusia apa yang mereka lakukan? Allah ini memang benar-benar menyiapkan ujian dan sudah menjelaskan kunci jawabannya. Al-Anbiya ayat 35. Jazakumullah khairan. Makasih banyak teman-teman yang udah drop ayatnya. Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Aku akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan.
Setelah itu, Allah juga ngasih kunci jawaban ke kita teman-teman, bahwa mayoritas manusia ketika menghadapi ujian tersebut, mereka menghadapi dengan cara yang salah. Mereka menghadapi dengan cara yang salah. Apa kata Allah? Manusia-manusia itu idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Apa kata Allah? Manusia itu kalau ditimpa ujian dengan keburukan dan dengan kejelekan, mereka akan putus asa. Mereka akan berkeluh kesah. Mereka akan, pokoknya pasrah. Aduh, gimana ya. Mereka akan putus asa dan pasrah dan mereka berkeluh kesah. Ini bukan kata aku, bukan kata para ilmuwan. Allah sendiri yang ngasih kunci jawabannya. Allah ngasih tahu sendiri kunci jawabannya kalau ternyata kebanyakan manusia ketika ditimpa dengan ujian keburukan, dengan ujian yang bentuknya musibah, mereka akan merespon hal tersebut dengan putus asa, dengan berkeluh kesah. Dan kata Allah, ini bukan hal yang Allah inginkan. Ini bukan kunci jawaban yang benar. Juga kata Allah, manusia itu idza massahul khairu manu'a. Apabila mereka ditimpa dengan kebaikan, mereka akan kikir dan pelit. Kalau mereka udah dapat nikmat ini, mereka akan kikir dan pelit. Pokoknya nganggap nikmat itu udah miliknya, udah kepunyaan dia. Oh, pokoknya aku udah mengumpulkan semua harta yang aku kumpulkan, maka ini semua milikku. Ini bukan kata aku, bukan kata para ulama, ini kata Allah. Allah membocorkan kunci jawabannya bahwa kalau ada orang, kalau ada manusia yang menjawab dengan kunci jawaban ini, maka kata Allah, ini kunci jawaban yang salah. Bukan ini kunci jawaban yang Allah mau. Bukan ini jawaban yang Allah mau. Lalu pertanyaannya adalah, dengan ujian-ujian yang Allah hadirkan kepada kita, sebenarnya apa sih yang Allah mau dari ujian tersebut? Apa sih yang Allah mau dari kita dengan menghadirkan ujian-ujian tersebut? Ada satu hadis yang Rasulullah sampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara-perkara yang menimpa orang-orang mukmin. Sungguh menakjubkan perkara-perkara yang menimpa orang-orang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua perkara yang menimpa orang mukmin itu semuanya baik. Semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Dan gak ada satupun, gak akan ditemukan hal yang seperti itu kecuali di dalam diri orang-orang mukmin. Apa kata Rasul? Idza in asabat husarra syakara fa innahu khairullah. Fakana khairallahu. Kata Rasul, apabila orang-orang mukmin itu ditimpa dengan kesenangan, maka mereka akan bersyukur. Fakana khairallah, maka sungguh rasa syukur itu baik bagi orang-orang mukmin. Wa in asabat hudarra sabar. Dan apabila ditimpa dengan hal-hal yang bentuknya adalah musibah, ujian-ujian yang bentuknya adalah musibah, mereka akan bersabar. Fakana khairallah, maka sungguh sabar itu baik bagi orang-orang mukmin. Maka kalau pertanyaannya adalah, apa sih yang Allah mau dari ujian yang Allah hadirkan itu? Sebelum ke sini, kira-kira teman-teman, ketika guru ngasih ujian ke kita, mereka udah tahu atau belum kunci jawabannya? Belum. Jitak juga. Udah pasti tahu. Udah pasti tahu. Nah, begitu pula Allah menghadirkan ujian-ujian ke kita. Nah, istimewanya Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya, kunci jawaban itu nggak Allah kasih di akhir. Kunci jawaban yang Allah punya itu nggak Allah kasih di akhir, tapi Allah hadirkan di awal.
biar kita bisa belajar dulu. Biar kita bisa belajar gimana sih cara menghadapi ujian yang Allah hadirkan itu. Nah, ternyata dengan ujian-ujian itu yang Allah mau adalah apabila kita ditimpa kenikmatan, maka Allah mau kita bersyukur. Allah mau kita bersyukur. Kunci jawabannya kalau ujian itu bentuknya nikmat adalah rasa syukur. Lalu yang Allah mau ketika kita ditimpa dengan musibah adalah bersabar. Jadi kunci jawaban ini Allah bocorkan di awal. Kalau ujiannya bentuknya musibah, maka yang Allah inginkan dari sikap kita adalah bersabar. Singkat cerita, kusorul qaul, singkat kata, yang Allah mau dari kita, dari semua ujian yang Allah hadirkan dalam diri kita adalah ketaatan. Taat kepada Allah secara totalitas. Taat kepada Allah tanpa syarat. Taat kepada Allah benar-benar, aku ini hamba-Mu ya Allah. Aku ini hamba-Mu ya Allah. Jadi, di dalam setiap ujian yang kita hadapi, kita punya opsi untuk menjawab sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan ilmu-ilmu kita yang sedikit, sesuai dengan apa yang kita pelajari, atau kita menjawab sesuai dengan yang Allah mau. Kita menjawab sesuai dengan kunci jawaban yang Allah sediakan. Kita pun dihadapkan dengan dua pilihan tersebut. Kita dihadapkan dengan dua pilihan tersebut. Dan yang Allah mau itu adalah ketaatan. Allah kasih kita sakit, kita pengennya sembuh. Kita pengennya sembuh, pengen bisa normal, pengen bisa bekerja dan beraktivitas semau kita. Kita pengennya bebas. Tapi yang Allah mau dari ujian yang Allah hadirkan itu adalah sabar. Yang Allah mau dari ujian sakit itu adalah sabar. Kita punya cita-cita, kita pengen A, kita pengen B, kita pengen C, kita pengen D, kita pengen semuanya sukses dalam waktu yang cepat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita pengennya itu. Tapi yang Allah mau adalah rasa sabar. Allah ingin kita menikmati dan mensyukuri setiap proses yang kita lalui. Maka pertanyaannya, jawaban yang manakah yang akan kita berikan kepada Allah ketika dihadapkan dengan ujian tersebut? Jawaban yang kita inginkan atau jawaban yang Allah inginkan? Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Nahnu nurid, wallahu yurid, wallahu fa'alun lima yurid. Tapi Allah Maha melaksanakan apa yang Ia inginkan. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Tapi Allah Maha melaksanakan semua yang Ia inginkan. Jadi, kalau udah begitu, polanya udah gitu. Polanya udah ujian ini Allah udah tahu Allah udah kasih tahu kita kunci jawabannya, tapi kadang-kadang kita pengen menjawab dengan hal yang lain. Kita punya dua pilihan. Jawaban manakah yang akan kita persembahkan kepada ujian yang Allah hadirkan kepada kita? Tentu kita ingin jawabannya itu sesuai kunci jawaban yang Allah bocorkan, kunci jawaban yang udah Allah siapkan. Apa kata Allah? Wahai hambaku, kalau kalian ditimpa nikmat, maka bersyukurlah. Dan kalau kalian ditimpa musibah, maka bersabarlah. Dan yang menarik teman-teman, adalah, nah ini, sebelum hal yang menarik itu, dari ujian itu ternyata Allah mau kita taat. Allah punya kunci jawaban dari ujian-ujian kita.
Allah punya kunci jawaban dari ujian-ujian kita. Dan yang menarik teman-teman, setiap ujian-ujian yang Allah hadirkan kepada kita, pertanyaannya, kira-kira kita yang harus menjawab atau Allah yang harus menjawab? Salah. Harusnya. Pertanyaannya, ketika kita dihadapkan dengan ujian-ujian yang Allah kasih, pertanyaannya, kita yang menjawab soal itu, kita yang menjawab ujian-ujian itu, atau Allah yang ngasih jawaban? Boleh drop di kolom komentar dan ramaikan kolom chat. 1, kita yang menjawab, atau 2, Allah yang ngasih jawaban. Silahkan ramaikan di kolom chat 1 atau 2, 1 atau 2. 2. Allah yang kasih jawaban. Allah yang kasih jawaban. Dan ternyata ujian itu datangnya dari Allah. Ujian itu datangnya dari Allah. Allah yang menyediakan. Allah yang ngasih kunci jawaban. Dan yang menyelesaikan juga itu urusan Allah. Dan yang menyelesaikan juga itu urusan Allah. Dan yang menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi itu Allah, teman-teman. Itu Allah. Kita nggak perlu pusing-pusing nyari solusi. Kita nggak perlu pusing-pusing nyari jawaban-jawaban dari ujian yang Allah sediakan. Allah yang akan menjawabnya. Allah yang ngasih jawaban. Pertanyaannya, kita bisa nggak sih nyelesain ujian itu tanpa pertolongan Allah? Dan kita bisa nggak sih nyelesain semua soal-soal yang Allah kasih ke kita itu tanpa kunci jawaban dari Allah? Jawabannya nggak bisa. Jawabannya adalah nggak bisa kita menghadapi ujian-ujian tersebut tanpa pertolongan dari Allah. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, lantas mengapa kita khawatir? Mengapa kita cemas sedangkan ujian itu yang menghadirkan adalah Allah. Dan ujian itu yang menyelesaikan juga adalah Allah. Lantas mengapa kita khawatir? Jadi ketika detik pertama ujian itu datang ke kita, langkah pertama yang harus kita lakukan bukan cari solusi. Karena kita udah tahu kita nggak bisa cari solusi. Langkah pertama yang harus kita lakukan bukan nyari jawaban-jawaban di tempat lain. Karena kita nggak tahu, kita nggak bakal nemu jawaban kecuali dengan kunci jawaban yang Allah sediakan. Langkah pertama, ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah dan ujian-ujian dalam kehidupan ini, langkah pertama adalah minta tolong sama Allah. Kita minta kunci jawabannya ke Allah. Ingat, teman-teman ingat kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa lari-lari dikejar oleh pasukan Fir'aun. Lalu Nabi Musa dihadang oleh Laut Merah. Di depan Nabi Musa itu sekarang udah Laut Merah sejauh mata memandang. Dan di belakangnya pasukan Fir'aun itu mengejar sekuat tenaga. Pertanyaannya, kalau dengan logika, kalau mau cari jawaban-jawaban sendiri, Nabi Musa bisa aja renang, bisa aja loncat ke Laut Merah. Nabi Musa bisa aja mengorbankan semua pasukannya Bani Israel itu untuk mati di Laut Merah daripada matinya disiksa gara-gara pasukannya Firaun. Nabi Musa bisa aja ngandelin diri sendiri, tapi detik itu apa yang Nabi Musa lakukan? Nabi Musa meminta kepada Allah. Kata Nabi Musa, inna ma'ya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, ia akan memberiku petunjuk. Di tengah keadaan yang mepet banget, teman-teman. Kalau dipikir dengan logika, itu di depan Laut Merah loncat mati, ketangkep sama pasukan Firaun itu juga mati. Itu keadaan yang di antara hidup dan mati. Keadaan yang di antara hidup dan mati. Tapi pertama kali yang Nabi Musa lakukan adalah percaya sama Allah. Nabi Musa serahkan kunci jawabannya ke Allah. Kata Nabi Musa, inna ma'ya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, ia akan memberiku petunjuk. Kata Nabi Musa,
Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, ia akan memberiku petunjuk. Nabi Musa begitu percaya sama Allah karena Nabi Musa tahu yang memberikan ujian itu adalah Allah dan yang punya kunci jawabannya itu adalah Allah. Dan aku mau garis bawahi di sini teman-teman bahwa Allahnya Nabi Musa, Allah yang memberi jawaban kepada Nabi Musa dengan membelah lautan itu sama dengan Allahnya kita sekarang. Allahnya Nabi Ibrahim yang membuat api itu dingin secara logika nggak masuk akal. Tapi Allah bisa. Secara logika itu nggak masuk akal. Di luar Naila kalau bahasa kita. Naila bang. Di luar Nurul atau di luar Naila. Pokoknya itu deh bahasa kita. Pokoknya nggak masuk akal. Tapi Allah bisa dengan mudah. Tinggal menjentikan jari. Bahkan Allah pun. Fayakun. Maka jadilah. Hal-hal yang nggak mungkin secara logika aja mudah bagi Allah. Dan Allahnya Nabi Musa, Allahnya Nabi Ibrahim, Allahnya Nabi Ismail yang mengganti Ismail dengan domba ketika mau disembelih. Itu sama dengan Allah kita sekarang. Itu sama dengan Allah yang kita sembah. Itu sama dengan Allah yang kita gantungkan harapan-harapan kita kepadanya. Maka di sini aku mau ngajak teman-teman first step, langkah awal untuk menjawab semua ujian yang Allah hadirkan kepada kita adalah gantungkan diri kepada Allah. Gantungkan diri kepada Allah. Minta kunci jawabannya kepada Allah. Gantungkan diri kepadanya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Hidupkah dia? Dia maha hidup. Al-Hayyu. Apakah ia mengatur segala langkah hidup kita? Al-Qayyum. Allah bukan pabrik kursi. Allah bukan konveksi. Allah bukan pabrik yang mana setelah barang yang ia ciptakan itu tercipta, setelah pabrik kursi itu bikin kursi, dia nggak tahu kursi ini dia distribusikan kemana, dia nggak tahu siapa yang pakai, dia nggak tahu gimana kondisinya sekarang. Tapi Allah itu Al-Qayyum, dia yang mengatur segala sesuatu, dia yang mengatur detak jantung kita, dia yang mengatur denyut nadi kita, dia yang mengatur deru nafas kita, dia yang mengatur segalanya, semuanya Allah yang ngatur. Al-Qayyum. Lantas mengapa kita khawatir? Lantas mengapa kita takut? Lantas mengapa kita takut? Sedangkan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ia tidak pernah lalai dan ia tidak pernah tidur. Kuasakah dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang menolong selain dirinya? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Siapa yang bisa menolong selain dirinya? Mau mengharap ke diri sendiri, mau mengharap ke orang lain. Siapa yang bisa menolong? Orang itu bisakah ia menolong tanpa pertolongan, tanpa izin dari Allah? Tahukah dia apa yang ada di kepala kita hari ini? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna illa bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bahkan apa yang kita ketahui sekarang itu atas izin darinya. Sehebat apa kuasanya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah dia dalam mengatur alam semesta ini? Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Hebatkah dia? Kuasakah dia? Tinggikah dia? Besarkah dia? Wa huwal aliyyul 'azim. Jadi, kepada siapa lagi kita akan gantungkan diri kita kecuali kepada Allah? Bisakah kita menolong diri kita sendiri tanpa pertolongan Allah? Jawabannya tidak sama sekali. Jawabannya tidak sama sekali. Jadi, teman-teman pasti nggak asing dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat.
Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Benar, memang benar. Jadi, dengan ayat ini, ketika kita mau mengharapkan sesuatu, mengharapkan pertolongan Allah, maka kita meminta tolong, caranya adalah dengan sabar dan sholat. Kita pengen Allah jawab ujian-ujian kita pengen Allah mudahkan, maka caranya adalah dengan sabar dan sholat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pertolongan Allah ini hasil. Pertolongan Allah ini adalah hasil. Requirement-nya itu satu, iman. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, sholat. Jadi, kalau teman-teman pengen mengharapkan nilai, pengen mengharapkan sesuatu berupa pertolongan Allah, dan syaratnya itu adalah iman, sholat, dan sabar, pertanyaannya adalah fokus kita ketika dihadapkan dengan ujian dan pengen pertolongan Allah itu, fokus kita ke pertolongan Allahnya atau fokus kita memenuhi syarat-syarat yang Allah syaratkan. Pertanyaannya, kita fokus ke pertolongannya Allah, kita fokus pengen sembuh, kita fokus pengen sukses, kita fokus pengen A, B, C, D, E, F, G, semua keinginan kita. Pertanyaannya, kita fokus ke keinginannya, atau kita fokus ke syarat yang Allah syaratkan ke kita. Maka dengan ini itu kita tahu jawabannya, bahwa buat misalnya pengen lulus tes CPNS, syaratnya umur 21 tahun. Misalnya syaratnya umur 21 tahun dengan syarat-syarat yang lain ini udah kita penuhi nih, tapi umur kita baru 19 tahun. Pertanyaannya, fokus kita pengen memaksakan kehendak pengen masuk lulus tes CPNS tanpa memenuhi syarat, atau fokus kita memenuhi syarat itu, maka lulus tes CPNS ini gampang. Nah, maka jawabannya adalah syarat dulu kita penuhi, maka hasil itu akan datang dengan sendirinya. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Kita penuhi dulu keinginan Allah, maka dengan itu Allah bukakan jalan untuk memenuhi keinginan kita. Ini teman-teman bisa catat dan garis bawahi baik-baik. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Maka tugas kita pertama adalah kita penuhi dulu keinginan Allah. Dengan itu, maka Allah akan bukakan jalan dan Allah akan mudahkan jalan kita menuju ke keinginan kita. Jadi, hidup ini bukan tentang kita. Bukan tentang kita dan keinginan kita. Tapi hidup ini adalah tentang Allah dan kehendaknya kepada kita dan ketetapannya untuk kita. Terus timbul pertanyaan, Bang, kalau emang semuanya kehendak Allah, buat apa kita ikhtiar? Buat apa kita usaha? Kan semuanya kehendak Allah. Good point, good question. Ini kayak nanya sendiri tapi jawab sendiri ya. Good point, good question. Ini mau aku jawab dengan sebenarnya simpel teman-teman. Ikhtiar itu tetap kita lakukan. Yang kita hadirkan di sini hanya switching mindset. Kita ubah mindset kita. Bahwa ikhtiar yang kita lakukan itu bukan untuk menjawab ujian-ujian kita. Bukan untuk menjawab soal-soal yang Allah hadirkan. Tapi ikhtiar yang kita lakukan itu adalah untuk menyempurnakan akhlak kita kepada Allah. Untuk menyempurnakan akhlak kita kepada Allah. Ikhtiarnya sama. Tapi kita switch mindset kita ubah sedikit mindset kita bahwa yang kita gantungkan itu bukan ke ikhtiar kita, tapi kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Tapi kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Oke teman-teman.
Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dzamb. Semoga bisa bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mas Iqbal. Kalau boleh tahu Nailanya mana Ingat Naila? Bal. Ingat Bal. Bal, inget Bal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame banget supporternya kayaknya. Apa woi? Ini Alhamdulillah. Naila apa Nurul Bal? Tadi di komen Naila. Terus Nurul. ada teman aneh nyeletuk Nurul gitu. Terus aneh ini dong. Aku apa namanya? Aku sebut dua-duanya lah. Gak bisa Bal sebut dua-duanya. Woi. Udah Lanjut Bawa aja. maksimal. udah tutup ayo Oke, kamu oke. tutup segera. Alhamdulillah ya. Ini keren banget materinya pada sore hari ini. Karena menarik ya. Mungkin kita yang sebelumnya dan ini tuh kerasa banget gitu ketika kita menghadapi ujian dengan sabar sama ketika menghadapi ujian dengan berkeluh kesah. Dan emang Allah itu kayak emang udah menciptakan kita kan yang paling tahu kita ya. Jadi kayak ya meskipun mungkin kita ada di suatu waktu ketemu ujian dan kita pertama kali berkeluh kesah, it's okay gitu kan. Dan tapi akhirnya kita harus nyadar ternyata oke, keluh kesah itu nggak bakal menemukan jawaban. Keluh kesah itu nggak akan membukakan pintu jawaban. Dan akhirnya kita harus membuka pintu lain, yaitu dengan bersabar. Dan insya Allah itu akan kerasa banget, akan lebih mudah terbuka jalan keluarnya. Alhamdulillah, semoga ini bisa mengingatkan kita semua ya, mengingatkan aku pribadi dan juga teman-teman semua. Sebelum ini kalian buka puasa jam berapa sih? Aku nggak tahu di sana. Sebelum tanya jawab, kita foto bersama dulu ya. Silakan yang sambil lagi hunting takjil juga boleh open cam. Mana siapin takjilnya? Takjil aku ini aja nih. Spill tajilnya. Es buah suruh spill tuh. Parah sih es buah. Es buah seger. Ini croissant, es Ayo, buah, tambahkan kolak pisang. tambahkan Coba dirimu tolong. dah. Tapi aku beneran Makan sekali. Ya Allah, tuh muka-muka es buah tuh. Coba tunjukin. Silakan aku takjilnya. Yang es buah kayaknya udah ini nih. Yo, mie glosor beneran lagi. Oh Aduh, itu mie glosor. Mbak Iqbal juga nggak tahu. Kenapa sih udah nggak tahu mie glosor? Mie glosor tuh di Bogor doang tahu kayaknya. Oh iya. Iya. Coba Enggak tolong sih. nanti Kaniken sama Iqbal harus cobain mie glosor. Yang lain ada lagi yang mau open cam, aku tungguin ya. Sebelum azan maghrib berkumandang. Gua nunggu Imam open cam dulu, gua nunggu Imam. Coba tolong Dar tutup. Oh iya, nggak sopan gua. Belum nungguinan gue. Gak Sorry. sopan gua kalau on cam sebelum Imam on cam. Maaf. Sorry. Mam, palain. Coba lah Imam. Tolong nih anak-anaknya. Mam, imamin dong. Imam kayak lagi di jalan deh. Wah, Imam beneran datang, Imam guys. Imam udah. Wah, beneran di jalan guys. Emang nggak ada. Wow. Dia tuh nggak ada sedetik pun tanpa ini cuy, pakai helm. Sumpah Jadi Imam gantengnya beneran naik dong. cuy 5% pas pakai helm. Pakai helm terus jaketnya. Apalagi itu yang pas sweatingnya sampai jaketnya atas nih, Adidas ya. sampai leher. Wah udah. Imam nggak pagi, nggak siang, nggak Jadi sore, nggak itu malam. jaketnya sakral banget sih. Jaketnya sakral banget. Gue nyampe hafal tiap perutan kainnya itu. Ayo foto dulu. Mandi. Coba foto-foto cepetan. Kayak Pak Faruk, Haidan mau open cam Ayo. nggak? Selamat berbuka guys. Belum. Belum. Ayo. Siapa aku Minimal proses ya. malu, Mam. Minimal malu. Ayo, ada lagi yang mau open cam? Aku tunggu. 3, 2, 1. Oke, ini ada lagi nih Kak Ipatan. Oke. Aku izin foto ya. 1, 2, 3. Smile. Oke, lagi. Ganti gaya. 1, 2, 3.
Oke, apaan sih Faruk? Oke. Ini ada berapa waktu lagi Faruk sebelum buka puasa? Maghribnya masih 20 menit. Mungkin kita 10 menitin kali ya, Timothy. Oke, boleh. 10 menit bagi teman-teman ini eh, keren banget nih materinya pada sore hari ini bagi teman-teman yang mungkin penasaran mau bertanya ataupun sharing pengalaman tentang materi kita hari ini. Aku persilahkan ya. Dan insya Allah dibatasi nih. Kalau bisa sekitar 2 orang. Es buah seger bener. Coba passwordnya. Aduh, nggak bisa serius lagi. Boleh gak nih? Boleh ya? Passwordnya nyebutin nama asli dulu. Haidar. Ini mau sharing sedikit tentang apa tadi materinya Iqbal, Nabi Musa. Ini ngefans banget nih kayak sama cerita Nabi Musa. Jadi kan kita tahu ya, Nabi Musa tuh eh, pergi dari kerajaannya Firaun, terus perjalanan panjang dan jauh. Habis itu ada satu part momen yang dia itu ini apa namanya menikah sama perempuan karena perempuan itu dibantu untuk ngambilin air di sumur, ya kan? Ada banyak cerita. Kalau nggak salah, salah satu cerita itu gini, perempuan itu ada dua, dua bersaudari, Oh iya. dua bersaudari, anaknya orang soleh. Ada yang bilang itu nabi, ada yang bilang ya hanya orang soleh aja gitu. Tapi poinnya bukan di situ sih. Poinnya itu di poinnya itu di doa yang Nabi Musa sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetibanya beliau di daerah tersebut. Tetibanya beliau di daerah tersebut tuh nggak punya apa-apa, nggak punya kekuasaan, nggak punya duit, ya cuma lelaki abis lari gitu aja, gitu nggak bawa apa-apa cuma kecuali apa yang dia punya. Terus doanya Nabi Musa gini, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan apa yang engkau turunkan kepadaku dari kebaikan. Maksudnya ini tuh pengondisian hati seorang hamba ketika dia ingin berdoa dan memohon sesuatu kepada Allah dengan memposisikan diri dia betul-betul nggak punya apa-apa. Blas. Bener-bener nggak ada yang dipegang, bener-bener nggak ada yang dimiliki di belakang, atau dimanapun itu nggak punya. Udah bener-bener Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Salah satu nasihat yang disampaikan sama Ustadz Nuzul Zikri, sebetulnya ini konteksnya waktu itu bahas tentang pernikahan ya, tapi konseptualisasinya bisa kita pakai di segala hal. eh Beliau bilang gini, posisikanlah diri antum ketika punya harapan terhadap sesuatu. Kalau ceramahnya itu konteksnya menikah, sebagai hamba yang betul-betul nggak punya apa-apa, sebagai hamba yang betul-betul nggak punya apapun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengharapkan sesuatu yang sifatnya itu pengen kita gapai, reachable, memang achievable lah untuk kita dapatkan, tapi rasanya berat banget gitu ya. Maka pastikan kita tuh memulai segala macam ikhtiar dan doa dengan memposisikan diri dan hati kita selayaknya hamba yang memang fakir. Fakir itu kan jauh daripada miskin ya. Fakir itu benar-benar kekurangan, minus, nggak punya apa-apa gitu. Dan kalau kita mengondisikan hati kita kayak gitu, doa tuh rasanya betul-betul wah pengen banget deh dipasrahkan, semuanya tuh pengen banget dicapai, semuanya pengen banget disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita ngasih tahu bahwa ya Allah aku nggak punya apa-apa nih selain Engkau. Bener-bener nih doa udah jadi yang satu-satunya deh kayaknya yang paling aku punya karena doa ini langsung tersambung ke Engkau ya Allah. Nah itu mungkin sedikit tambahan. Perlu kita ingat kondisinya Nabi Musa ketika itu seperti apa, dan bahkan yang waktu itu Nabi Musa terima adalah amanah tentang kenabian gitu. Jadi makin berat juga kan hidupnya. Udah mah kehidupannya berat, ternyata amanah dakwahnya juga berat. Lantas yang beliau minta ketika itu adalah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ilmunya nggak dihitung, kekuatannya nggak dihitung, kekernya beliau nggak dihitung. Yang beliau hitung hanyalah beliau punya Allah gitu.
Nah, ini pelajaran berharga buat kita kalau kita punya banyak tanggungan sifatnya duniawi, pekerjaan, bisnis, terus apalagi ya hal-hal yang sifatnya ada di dunia gitu ya. Terus tiba-tiba Allah tambahkan amanah-amanah di dakwah. Nah, pertama yang perlu dilakukan adalah mengkondisikan dan memposisikan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu aja. Thank you. Terima kasih sharingnya es buah segar. Tapi emang sih kayak amalan hati itu justru lebih berat dan lebih mudah melenceng amalan hati ya. Dan itu tapi ngaruhnya luar biasa, Masya Allah gitu. Benar-benar bisa 360 derajat langsung. Terima kasih sharingnya. Ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya? One last person. Ini aku mau sharing aja sih. Tanya dong, tanya. Aku pengen ada yang nanya. Boleh Oh, nanya. nanya aja deh. Boleh. Ya udah nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Abis itu sharing nanti kamu boleh nanya ya. Ini double kesempatan. Double. Enggak, aku mau sharing. Ini kan yang dibahas Kak Iqbal itu pas banget kayak waktu kemarin aku ujian hadis. Jadi di hadis itu ada usuluddin Islam yang tentang Islam, iman dan ihsan. Itu di situ kan ada kayak gini. An Umar bin Khattab radhiyallahu an qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر لا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Pokoknya kan di situ kan Malaikat Jibril itu tanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tapi ketika Malaikat Jibril Rasulullah menjawab itu, Malaikat Jibril juga membenarkannya. Nah, di sini Umar itu kayak tata soal, kayak bertanya, kenapa kamu bertanya tapi kamu bertanya tapi kamu juga menjawabnya. Ternyata inti dari hadis ini adalah Allah ingin, ini adalah ba'da an dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da alamatil yaumil qiyamah insarafa Jibril min majlisi wa ansarafa as-sahabah wa ba'da muddatin laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Khattab alladhi kana hadiran dhalika al-majlis fasa'alahu hal 'arafa as-sa'il fadzakara lahu Umar annahu lam ya'rifhu فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل ليعلم الناس دينهم وذلك بأن يرشدهم إلى أصول دينهم وقواعده العامة. Jadi kayak di sini tuh terkadang kita sharing nih, menanyakan suatu hal. Sebenarnya kita tahu, tapi kita tahu jawabannya. Tapi bukan pura-pura nggak tahu, tapi di sini maksud intinya adalah buat liyu'alliman nas dinahum. Kenapa Jibril itu bertanya tapi dia juga membenarkan? Itu adalah intinya di situ Allah Allah itu liyu'alliman nas. Allah itu pengen dengan diutusnya Jibril ini untuk astagfirullahaladzim, bahasanya apa sih? Nah, itu mengajarkan pada manusia di zaman itu tentang dinahum, tentang Islam, wadhalika bi an yurshidahum, untuk memberikan petunjuk ila usuluddin, tentang ya usul asal dinul Islam itu gimana, dan qawaid gitu, kayak gitu. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Paham ya. Syukron karena gini. Mungkin itu juga kenapa kita harus saling bertemu untuk saling mengingatkan gitu ya. Kalau nggak ada yang mengingatkan, kita seringnya lupa.
Kami juga manusia. Oke, makasih banyak Kak Najmi atas sharingnya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, baiklah. Nanyanya di lain waktu insya Allah. Tapi aku mau mungkin last statement nih Iqbal. Mungkin buat conclusion obrolan kita pada sore hari ini tentang judul kita menata kembali dan tadi yang udah Iqbal sharing. Habis itu lanjut doa aja. Silakan. Eh, conclusion dari tema kali ini teman-teman. Malah bingung ya conclusionnya ya. Ini aja lah apa kayak Jadi penutupan closing maksud aku. Jadi kita sama-sama belajar teman-teman untuk switch mindset kita yang tadinya kita sebagai pusat perhatian, kita sebagai pokoknya semuanya tentang aku, kita ubah dan kita tata lagi prioritas yang kita punya itu, kita tata lagi fokus kita bukan ke diri kita, tapi ke Allah dan ketetapan-ketetapannya. Sama mungkin ini teman-teman, step selanjutnya setelah kita tahu bahwa ternyata kita nggak bisa apa-apa, ternyata kita butuh pertolongan Allah banget, dan Allah punya syarat-syarat yaitu iman, sabar, dan sholat. Selanjutnya yang kita perlu pelajari adalah gimana sih karakteristik orang yang beriman itu. Selanjutnya gimana sih caranya kita belajar untuk sabar bahkan dari hal-hal yang kecil yang kita temui di sekeliling kita. Dan selanjutnya gimana sih cara kita meningkatkan kualitas sholat kita. Jadi kita coba penuhi requirement yang Allah syaratkan biar kita dapat reward darinya, yaitu pertolongan Allah. Oke, kita tutup dengan doa yang kita tutup dengan doa teman-teman. Istighfar dulu 3 kali bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma nahnu ibaduk ibnu ibadik ibnu amatik nasiyatuna biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأعمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله لا نرشد خير. Jangan lupa teman-teman, nanti ketika sholat tarawih di jeda itu kita sempatkan untuk membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Akhir ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selamat berbuka puasa teman-teman. Alhamdulillah, Alamin. Terima kasih banyak semuanya, juga Iqbal mengisi untuk hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya meskipun sebelum berbuka puasa.
Insya Allah sampai ketemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih juga. Jazakumullah Thank khairan you semuanya. banyak.